Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yah, mati belum apa-apa. Malam ini kita akan reading pakai astaga. Ini kalau 3 kali gak hidup berarti ada something nih. Oh enggak, aman. Malam ini kita reading pakai tema ya. Aku penasaran juga sebenarnya dengan readingan yang sudah berjalan selama 1 minggu. Aku kasih temanya tuh, jika kalian bertindak tegas meninggalkan dia, entah itu secara fisik ataupun secara energi, kita lihat apa sih yang akan dia lakukan. Apakah ada pergerakan atau seperti apa nanti energinya ya. Tapi sebelumnya kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Hari ini kita pakai clear quartz warna putih. Selesai, kalian tanpa sadar aku nggak bilang bahwa kita ritual candlenya pakai 7 chakra selama ini ya. Jadi malam ini terakhir nih, besok baru pakai lilin biasa. Oke, kita lakukan dengan ritme 3333, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kalian udah banyak yang udah terbiasa sama ritual candle ya. Aku makin hari ritual candlenya makin enteng. Berarti kalian sudah mengikuti ritmenya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini. Masukan-masukan kalian, kayak kemarin ada yang belum nongol, suaranya udah ngejapri, pada was-was takutnya kenapa-napa sama video aku. Terima kasih banyak ya. Kalian yang suka ngasih gift thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Oke, readingan aku kan selalu tuh bercerita tentang kamu dan dia ya, siapapun dia itu. Jadi aku mau disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini energi general kolektif banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Pas 3, 4 energi kalian. Mari kita bacakan semua. Konektor antara kamu dengan dia di sini ada naik of one, lelah, capek, ya. Nggak bisa berword-word, nggak bisa berkata-kata, ya. Nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak udah narik nafas gitu, kayak apa sih ini? Kenapa sih begini gitu. Ini kayak udah hopeless banget energinya ya, banyak planning yang kayaknya dibatalkan, digagalin secara sepihak, seenak udahnya salah satu pihak ya. Oke, kita cek energi dia saat ini. Ada Six of Pentacle ya, Six of Coin, lagi butuh bantuan ya, sering banget ya keluar energi dia Six of Pentacle atau Six of Coin ya. Saat ini lagi banyak upaya yang sedang dia lakukan ya, banyak jalan yang ingin dia lakukan untuk mendapat sesuatu, untuk bisa, kalau kasarnya nih dengan simbol di sini ini menggerogoti sesuatu. Tapi ini lebih kepada kita haluskan ya, ada hal-hal yang lagi dia butuhkan, dia cari, dia berharap bantuan, dia juga mengupayakan dengan geraknya sendiri, dengan tenaganya sendiri. Lagi
lagi-lagi ya ngejar target, value, berkah, blessing, atau ada tunggakan-tunggakan, atau ada masalah-masalah yang memang harus dia segerakan atau dia selesaikan, ya. Ace of Swords tuh ada sesuatu yang ingin dia mulai tapi kayak bingung, ya. Ini kayak orang yang sudah di posisi kayak lebih banyak menghabiskan apa yang sedang dia miliki, dia punya, gitu. Jadi kayak, wah ini tinggal nunggu habisnya aja nih. Ada planning, ada rencana, tapi kayak diam di tempat. Itu. Ada sesuatu ide untuk melakukan sesuatu komunikasi atau strategi atau cara terhadap seseorang, ya. Kemudian di sini ada the sun, ya. Ada situasi kayak sebenarnya dia kayak pengen sesuatu itu kembali ceria, kembali cerah, kembali terang. Tapi yang terjadi adalah kayak sulit untuk menemukan kebahagiaan lagi, kesenangan lagi, ya. Jadi kayak hidupnya lagi keganggu, mungkin bisa jadi di sini, atau ada sesuatu yang sebenarnya kayak membuat dia tuh lagi lumayan galau. Galaunya itu kayak cloudy, lagi kayak sebentar kemudian, sebentar marah, sebentar emosi, sebentar ketawa sendiri, sebentar begini, sebentar begitu. Galau banget kartunya. Energi kalian di sini ada Knight of Swords. Baru kita bilang temanya kalian, jika kalian ya mencoba meninggalkan dia, di sini juga ada energi ingin move on, ingin berlalu, ingin meninggalkan orang yang di sini. Kalau kalian ngerasa belum mau ninggalin dia, aku masih nunggu, tunggu aja. Berarti ini readingan bisa jadi maju nanti ke depan setelah kamu mengalami beberapa fase dalam penantian kamu, ya. Nanti dibuka lagi kalau momen itu tiba. Ya, kemudian di sini ada Three of Coin. Beberapa di antara kalian mungkin sudah mulai melakukan pertemuan, komunikasi dengan orang baru bisa jadi, atau ini hanya sekedar pertemuan-pertemuan bisnis atau pertemuan urusan berkaitan pekerjaan. Ada yang membahas sesuatu juga di sini. Jika ini adalah move on, ya berarti kalian membahas hubungan baru. Tapi jika ini kegiatan kalian bertemu atau meetingnya sama orang-orang yang berkaitan pekerjaan, ya ini juga membahas sesuatu untuk meningkatkan cuan. Kalau perasaan, meningkatkan kualitas hubungan. Ya, kemudian sini ada Queen of Cup. Kenapa nih? Ada keinginan move on tapi agak berat ya. Ya, di sini ada Queen of Cup. Jadi kayak udah bikin mencoba meninggalkan tapi mungkin agak sedikit ada hambatan di sini. Apakah ada yang suka maju mundur, gangguin kalian atau tarik ulur? Ya. Atau chaser and runner juga bisa. Di sini kayak kalian udah pengen pergi sih, tapi kadang-kadang kalian masih menoleh kepada sesuatu yang mungkin saja itu yang menjadi penghambat dalam move on-nya kalian, ya. Oke, kemudian sini ada Six of Swords. Ini energi udah mau pergi semua sih kalian, bagus. Ya, udah pasrah, udah males, udah capek, ini udah tinggalin aja. Ya kuatin energinya, ya. Jangan nanti lagi kangen-kangen sama urusan cinta, sayang sama dia, memori-memori, nggak jadilah move on, tunggu aja. Ya, ini energinya udah pada mau pergi, udah pada mau move on, udah pada mau bergerak maju, tapi di sini ada hambatan sedikit, ya. Entah ini memori atau apapun itu, kalian yang tahu. Oke, kita lihat dari situasi di past life kalian, atau mungkin jangan-jangan sekarang sedang terjadi. Kalau belum terjadi jangan dilanjutin, takutnya nanti terjadi di masa depan, ya. Oke, di sini ada Clovers. Cinta yang bergairah, berbunga-bunga. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi yang tidak tersangka-sangka, tidak disangka-sangka dan terduga-duga. Gitu. Kemudian di sini ada Bird, ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang terlalu percaya dengan trust issue, hasutan, omongan sana sini masih saja dia pegang, masih aja dia percaya, ya. Nggak mau menilai sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Kemudian di sini ada Anchor, ya. Ada hubungan yang berat. Entah ini berat karena memang situasi hubungannya yang memberatkan, atau perasaannya yang sudah menancap berat. Sehingga kadang-kadang ya masih teringat, terbayang, terkenang, ter deh.
Ya, kemudian ada bear di sini hubungannya berat sekali, banyak rintangan, banyak hambatan, ada izin restu anak juga berpengaruh, berarti banyak juga yang nonton single parent, ya. Atau kalian capek juga kayak ngomong bocah, kalian aja yang memberikan support kepada dia. Itu akhirnya kayak lelah sendiri. Lelah hayati. Oke, last satu lagi di sini ada book. Ya, ada hubungan rahasia, hubungan yang disembunyikan, bahkan ada hubungan yang sudah berakhir tapi perasaannya sulit berakhir. Kenapa gitu? Karena warnanya pink. Udah mau tutup buku tapi masih suka dibuka-buka lagi, suka diintip-intip lagi. Itu yang menjadi kegagalan atau sulit move on, gagal move on. Bottom of the deck-nya cloudy ya, di sini tuh dia. Hubungan yang menggalaukan, hubungan yang membagongkan. Hubungan yang gak tentu arah tapi penuh dengan kebebasan. Ya, terlalu banyak dualitas warna antara kamu dengan dia. It's mean artinya perbedaan. Bisa jadi perbedaan usia, perbedaan jarak, perbedaan-perbedaan lainnya yang hampir setiap hari selalu aku sebutin. Ya, kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada The Wise One atau Hierophant, ada Taurus. Kebalik. Kemudian ada The Hanged One. Tuh, hubungannya menggantung tanpa kejelasan, tanpa status. Kemudian ada Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, di sini hubungannya banyak perencanaan masa depan. Ada yang mungkin merencanakan pernikahan atau bahkan sudah menikah, pernah menikah sama dia. Ya berarti mungkin kalian pernah menjalin hubungan suami istri. Hubungan itu terlalu banyak campur tangan pihak ketiga. Maksudnya bukan pihak ketiga ini ya. Kita nggak bahas third party dulu. Tapi pihak ketiga bisa jadi entah ini keluarganya, teman-temannya, atau siapapun yang bukan berkaitan tentang kecemburuan. Tadi karena ada trust issue ya. Dia terlalu percaya omongan-omongan atau hasutan-hasutan. Ngapain sih pacaran sama dia? Usianya lebih tua misalnya. Ngapain sih sama dia? Penampilannya begini. Kenapa sih begini begitu? Kenapa sih sama dia kamu jadi kurang waktu sama aku? Atau kenapa sih kamu jadi kurang ngasih duit ke keluarga, sibuk sama dia terus gitu. Jadi banyak nih hasutan-hasutan dari pihak luar yang terjadi dalam hubungan kalian. Akhirnya dia oleng, akhirnya dia nggak bisa menentukan sikap tegas ya, karena dia lebih menilai dari sudut pandang yang menurut dia siapa yang paling banyak kasih masukan, berarti itu yang benar gitu. Jadi kayak dia lagi pakai kacamata kuda yang dilihat satu aja ya. Ini hubungannya menggantung banget, tanpa status, tanpa kejelasan. Terlalu banyak PHP ya, The Hanged One. PHP nunggu sampai kering. Ya, kalau dibalik lagi juga bisa di sini. Yang terjadi apa? Ya, nggak menemukan juga titik temu. Mau dibolak-balik, mau diputar-putar kayak gimana, hubungan ini kayak kejar-kejaran aja antara kamu sama dia. Kayak roller coaster atau chaser and runner. Itu ya. Seberapa banyak pun kamu nanam budi sama dia, nanam kebaikan, unconditional love, sepertinya kurang dihargain di sini. Nggak jadi apa-apa, ya. Kamu kasih dia modal, nggak jadi, gagal. Kamu kasih cinta, dia abaikan. Pokoknya ibaratnya kayak tangannya tuh panas kalau melakukan sesuatu, atau jiwanya panas kalau melakukan sesuatu. Itu Six of Swords, ya, dia udah ninggalin kamu, udah ngeghosting. Terlalu banyak pertengkaran di sini, terlalu banyak ombak, badai, tsunami, ya. Gak peduli kamu lagi sakit-sakitnya, gak peduli kamu lagi sedih-sedihnya, atau kamu lagi dihadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, dia malah menimpal atau menambah masalah buat diri kamu. Atau saat dia meninggalkan kamu, ya dia gak memikirkan perasaan kamu saat itu seperti apa, bergejolaknya seperti apa, ya. Yang penting buat dia, aku pergi meninggalkan. Aku hanya mengejar apa yang menjadi ambisiku atau apa yang menjadi hasrat dan keinginan
menurutku saja. Itu dia, ya. Ace of Wands, terlalu banyak rencana, terlalu banyak harapan, terlalu banyak cita-cita yang ingin dia realisasikan, tapi dia pengennya instan, ya. Ini beberapa juga ada yang suka bermain di belakang layar, artinya ya mungkin ada sedikit menggunakan magic atau menggunakan apa ya, pemanis sekali supaya mendapatkan peruntungan, ya. Membuat orang lain jadi kayak luluh lihat dia, nurutin apa kemauan dia. Itu Nih Eight of Pentacles, ya. Capek kan kalian hubungannya? Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pertengkaran, kalian terus yang mujuk dia. Kalian terus yang memperbaiki hubungan. Kalian terus yang harus mengupgrade hubungan itu supaya tetap bisa bertahan. Apapun kalian berikan, ya, jiwa, raga, entah apa-apa lagi bukan bisa diberikan, berikan aja semua. Yang penting kamu kasih dirimu buat aku. Seperti itu, ya. Ini ada beberapa juga yang dimanfaatin, ya. Tuh dia ngendap-ngendap, menyembunyikan sesuatu di belakang kamu, tapi paling banyak yang dimanfaatin, ya. Belum terlihat ada menyimpan seseorang, tapi banyak menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan material thing. Kalau tidak dimanfaatkan secara material thing, tadi secara perasaan atau sexual chemistry atau passion lainnya, itu dia udah membuat satu batasan, ya. Mungkin sudah blokir, sudah menutup semua akses atau koneksinya terhadap diri kamu. Ada yang gak bertanggung jawab meninggalkan sesuatu tanpa berpikir panjang. Tapi juga ada energi ketakutan ngumpet-ngumpet di belakang kamu. Artinya ada yang menggantung tadi, entah ya, sesuatu yang benar-benar harus dia kembalikan kepada kamu. Tuh. Oke, di sini ada Seven of Wands. Ya, ini hubungannya penuh dengan perjuangan. Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Hubungannya banyak ranjaunya, banyak jebakan Batman-nya. Kemudian ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kita kumpul dulu kartunya. Kemudian ada Queen of Swords. Kemudian ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ten of Swords, wow. Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the decknya The Lovers. Kelihatan gak sih tulisannya? Ya, bottom of the decknya The Lovers. Ada cinta tapi sudah kering, ya. Pernah ada gelora, pernah ada sesuatu yang membara, bertumbuh, grow up, ya, bersinar, berkembang, tapi sepertinya memang sekarang sudah tidak lagi. Ini juga ada gambaran hubungan ini dilandaskan dengan yang namanya ketertarikan fisik atau sexual chemistry, ya. Kenapa? Karena ini kalian lihat sendiri ada simbol yang orang dewasa aja yang tahu. Seperti itu. Jadi hubungannya hubungan fun belaka, hanya hubungan yang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan cocok tanam, bercocok tanam. Barbar ya si Mami kalau ngomong. Gak apa-apa lah, kita udah tua ini. Ya. Oke, di sini kalau aku lihat kalian berdealing juga sama seseorang, dia itu seseorang yang labil, tidak bisa mengambil keputusan atau nggak bisa mengambil sikap, ya. Dia itu juga orang yang keras kepala, overthinkingan, anxiety-nya besar. Justru kadang-kadang dia bersembunyi di balik diri kamu untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam diri dia. Dan dia ini juga lumayan playing victim, ya. Bisa memutarbalikkan fakta atau drama queen lah katakan, ya. Terlalu kayak drakor. Skenarionya panjang, lebar, dan lama. Gitu saya. Gitu ay. Dia juga orang yang bisa dikatakan keuangannya mungkin kurang stabil. Jadi kalaupun seandainya keuangannya stabil pun mungkin dia nggak akan ceritakan semua ke kamu. Ya, dia akan membuat satu skenario, ada kurang inilah, ada kurang itulah, atau skenario-skenario lain bahwa hidupnya pas-pasan lah. Supaya kalau tidak kamu membantu, setidaknya kamu nggak meminta. Jadi antara dua kemungkinan seperti itu, ya.
Jadi dia selalu membuat satu cerita, ada aja masalah dalam hidupnya, ada aja kendalanya begini begitu. Bukan untuk mengetes kamu, justru untuk antara dua tadi. Antara kalau berharap kamu ngebantu dia dengan ceritanya yang seperti itu, atau setidaknya ya udah kamu cuman diem aja. Yang tadinya mungkin kamu berpikir kamu bisa dapat sesuatu hadiah, kejutan-kejutan seperti di awal, nyatanya enggak. Karena apa? Ya tadi mungkin kalian berdealing sama seseorang yang pelit, ya, seseorang yang nggak mau mengeluarkan lebih banyak pengorbanan terhadap hubungannya sama kalian, ya. Hubungannya di sini aku lihat sudah berakhir, ya. Nggak peduli kamu sakitnya seperti apa di sini, dia pergi ninggalin kamu. Nggak peduli kamu meminta pengertian sama dia, minta ayolah coba pikirkan lagi, kita kan udah janji gini gitu, minta kesempatan lagi atau apapun yang pernah kamu harapkan dari dia supaya hubungan ini tetap bertahan, tapi nyatanya dia tetap pergi meninggalkan kamu dan menyakiti kamu. Itu yang terjadi antara kamu dengan dia. Oke, kita masuk ke poinnya ya, ke temanya. Jika kamu yang bertindak tegas meninggalkan dirinya, ya, apa sih yang akan dia lakukan? Kita lihat. Jika kamu yang bertindak tegas menutup akses atau meninggalkan dirinya, apa yang akan dia lakukan terhadap koneksi kamu? Oke, di sini ada Queen of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Wow, ini hampir sama aja sih penjelasannya, ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Wah, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Seru nih kartunya nih. Jatuh ay. Sebentar. Ada Devil, Capricorn. Ya, kalau kamu yang meninggalkan dia nih, yang dia lakukan adalah lumayan agak mengeluh, ya, mungkin mengeluh pada diri sendiri, atau dia mencoba agak sedikit menerima dengan lapang dada, menciptakan suasana bahagia dengan versinya sendiri. Walaupun di sini kayak dia memiliki satu keyakinan atau satu kesabaran bahwa ya dengan apa yang sekarang dia lakukan, dengan diamnya dia juga kayak ngerasa jangan-jangan ini cuman gertakan, ya, diam di tempat dulu deh gitu. Ya, kemudian di sini juga ya yang dia lakukan ada beberapa, mungkin ya dia akan mencoba membuat kamu tertarik lagi sama dia. Apa sih yang membuat kamu menarik misalnya? Ya, dia membuat kamu tertarik sama dia. Misalnya apa nih? Dia mencoba merayu kamu lagi mungkin, atau ngombalin kamu lagi mungkin, atau mencoba kasih kode-kode, ya. Kode-kode apa nih dari dia? Misalnya mulai ngintip-ngintip mungkin supaya terlihat ada pergerakan dari diri dia. Seperti itu. Kalau kamu yang ninggalin dia di sini beberapa aku lihat akan mencoba untuk mengejar kamu lagi, ya. Mencoba untuk kayak kayak mungkin entah dia akan menyampaikan, kamu kok kenapa mau ninggalin aku? Atau kalau misalnya memang kalian sudah tidak terkoneksi, ya mungkin dia akan cari tahu tentang diri kamu walaupun tidak disampaikan, tapi datang nih nyari tahu gitu. Kenapa ya nih orang udah nggak peduli lagi, udah nggak ngintip-ngintip lagi, atau nggak begini atau nggak begitu seperti yang dia prediksikan. Jadi ada energi penasaran di dalam diri dia, ya. Kalau kamu yang ninggalin dia lagi, aku rasa dia akan coba datang meminta maaf sama kamu, ya. Akan coba lagi merayu kamu tuh dengan membawa bunga, tapi mukanya ditutup nih. Ikhlas nggak sih sebenarnya? Ya. Jadi kayak dia akan coba merayu kamu lagi, dia akan coba datang lagi. Wah, ini kayaknya pantas nih buat kalian coba ya, gertakan ini. Coba tinggalin dia supaya tahu reaksi dia seperti apa. Yang aku lihat sih di sini reaksinya maju ya. Ini juga kan tentang merencanakan, planning, membuat resep ya.
Ibaratnya kalau orang masak itu kan resepnya ini. Nah, itu ada jurnalnya cara maju ke kamu seperti apa. Ada beberapa juga yang marah sih di sini, kesal sendiri tapi mau bilang apa, ya. Jadi kayak marah tapi marah sama diri sendiri. Kayak nggak bisa berbuat apa-apa, tapi nanti ada pergerakan yang membuat dia akhirnya maju. Datang lagi atau berkomunikasi lagi. Jadi dia kayak memang belum rela sih sebenarnya kamu tinggalkan itu, ya. Kita lihat apa lagi sih yang akan dia lakukan jika kamu meninggalkan dia dengan tegas. Sini ada yang masih diam di tempat ya, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kalaupun misalnya kamu mendiamkan dia atau meninggalkan dia, dia akan mencoba berpikir dengan tenang dulu untuk akhirnya bisa mengambil keputusan. Jadi kayak ini juga lebih kepada kayak nggak ada pergerakan sih, diam di tempat ya. Kayak mikir-mikir dulu, maju nggak ya, maju nggak ya. Kemudian di sini ada ketawa dulu boleh ya. Di sini ada death ya, Scorpio. Artinya kalau kamu meninggalkan dia ya, dia akan meminta kamu untuk mengulang lagi, memulai lagi awal mula baru. Yuk bisa nggak sih diakhirin, ditutup circle lama, kita mulai lagi yuk, babak baru yuk, jalin hubungan lagi. Misalnya kamu bilang enggak udah nggak mau, sampai kasih diskon nih, sale 70%. Udah deh, gua ngalah deh, mau apa. Nih merayunya untuk datang lagi ke kamu sampai ngasih diskon nih, diobral demi balikan sama kamu. Ya, agak lucu. Nanti aku lihat kalkulasinya ya dari 10 kartu yang aku keluarin. Nanti kita lihat persentasenya yang balik dan diam atau nggak balik berapa orang, berapa banyak. Oke, kemudian sini ada Five of Wands ya. Kalau kamu meninggalkan dia, di sini yang terjadi adalah ngajak berantem nih, ya, cari gara-gara, cari ide, cari apa ya? Kayak poinnya lebih kepada kayak nggak terima gitu dan kayak sengaja mengadi-ngadi, kayak besar-besarin masalah supaya ada koneksi sama kamu gitu. Kayak kalau nggak ribut tuh nggak asik aja gitu. Jadi kayak mungkin ada perasaan yang dia pendam, perasaan sayang atau memang masih ada cinta dan memang nggak mau ditinggalkan. Tapi karena nggak pengen terlihat situasinya seperti itu, mungkin cara dia membangun komunikasi sama kamu dengan cara pura-pura berantem gitu ya. Sengaja nih menimbulkan masalah nantinya. Hati-hati kalau ada kaitan yang namanya rahasia atau apa. Ini punya potensi malah ngebongkar rahasia nanti ya. Marah tuh nggak terima. Kemudian sini ada Knight of Pentacles ya, datang lagi nawarin perasaan. Makanya jangan dikejar-kejar, diemin aja ya, seolah-olah kalian udah ninggalin dia, nanti dia yang gerah sendiri. Perlu dites, coba ya. Ini datang lagi nih menawarkan perasaan, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa yang dia akan lakukan jika kamu meninggalkan dia? Ya, di sini ada Page of Wands. Merayu kalian lagi ya, merayu kalian lagi dalam artian mencoba membuat, nggak tahu nih, ini melo sih, sok romantis sih menurut aku ya. Apakah dia menciptakan lagu atau nyanyi di depan rumah kamu, atau sengaja memutar lagu yang pernah kalian dengar. Jadi kayak mungkin bikin postingan-postingan, story-story kayak semua yang pernah kalian lalui bersama, supaya memori kamu tuh ingat lagi ke dia, seperti itu ya, supaya dia kayak nggak boleh nih ditinggalin. Jadi kayak sengaja ninggalin kode ya. Aku lihat dulu ya berapa persentasenya yang masih ingin balik sama kamu. Di sini persentasenya ada 1, 2, 3, 4, 40% ya masih pingin balik. 50% masih pingin balik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 50% masih pingin balik. Dan
Yang aku lihat yang masih berdiam diri 20%, terus yang 30% lagi marah, nggak terima, tapi juga nggak memberikan satu gambaran. Jadi kayak pengen perang-perangan aja terus sama kalian, muter-muter gitu-gitu aja. Yang nggak terima sih sebenarnya juga nggak mau, belum tahu ya, belum jelas ya, apakah memang dia masih pingin balik lagi atau enggak, seperti apa. Tapi sih reaksinya marah kalau kamu ninggalin dia. Nah, 50% lagi akan berusaha untuk merayu atau mencoba rekonsiliasi sama kamu. Tapi kalau hubungannya memang lagi jedah atau gimana, ya dia akan coba memperbaiki hubungan kalian lagi. Ini yang paling seru. Ini bakal melas banget nih. Udah deh, gua nurut sama lu, gua kasih diskon lah, yang penting balik. Sel 70%. Oke, kita cek perasaan dia ya. Si Bagong bisa jualan. Ngesel pula si Bagong. Kita lihat perasaan dia yang sebenarnya ke kamu seperti apa. Ada tower ya. Di sini towernya adalah membangun ya, karena ada topik Christmasnya. Jadi sesuatu yang sudah ambiar kemarin, ingin dia restruktur lagi, ingin dia rebuilding lagi. Artinya ada keinginan untuk holiday. Holiday itu adalah satu bentuk makna pertemuan. Yuk ngobrol berdua ke satu tempat, seperti itu ya. Jadi perasaannya ke dia, perasaan dia ke kamu sebenarnya ambiar, tapi dia juga masih ingin memperbaiki, rebuilding lagi, restruktur lagi, perbaikin lagi. Itu perasaannya ya. Dan pengen healing, artinya ingin recovery sama kamu, ay. Gitu. Oke, kita cek perasaannya ke kamu seperti apa. Ini kartunya agak kocak nih. Ada justice ya, perasaannya ke kamu di sini. Kalau aku lihat mungkin dia akan membuat satu final decision ya. Jadi kayak membuat satu ancaman kecil sih kalau menurut aku ya. Nggak tahu nanti ancamannya seperti apa. Coba deh kamu ingat lagi, dulu kan kamu yang bilang begini-begini gitu. Tapi pada akhirnya ini akan membuat dia sebenarnya dalam situasi perasaan yang sedang mempertimbangkan ya, apakah balik lagi atau tidak. Jadi kayak dia lagi mencoba membenahi diri, yang tadinya suka percaya omongan orang, percaya dengan yang namanya trust issue. Kali ini dia akan mencoba mendengarkan kata hatinya sendiri. Jadi perasaannya masih mempertimbangkan, woi banyak sekali. Perasaan dia sesungguhnya ke kamu apa ya? The Lovers, masih sayang, masih ada ketertarikan, masih cinta. Aduh, gambarnya kok nggak ramah lingkungan sih. Tutup ya, ay. Kasihan dia kedinginan. Itu ya, masih ada The Lovers. Di sini ada 2 The Lovers nih. Tuh, jadi banyak yang belum mau nih ditinggalin nih. Cuman kan aneh ya, kenapa sih dia yang ninggalin tapi nggak mau ditinggalin gitu. Nah, ini ketika kalian nanti berlaku tegas, bersikap tegas terhadap koneksi kalian, itulah yang terjadi. Itu ada Gemini ya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia kepada kalian, The Empress ya. Hello dear one. Kamu tuh suka membuat aku nyaman. Ya, dia merasa nyaman banget, dia merasa comfortable sama kamu. Tuh dia perasaannya nyaman, masih ada ketertarikan. Masih ada keinginan untuk membangun. Mungkin semua ini nggak resonate buat semua orang ya. Kalaupun resonate mungkin waktunya juga berbeda-beda. Perasaannya ke kamu di sini ada Three of Pentacles, ada keinginan untuk bertemu. Apalagi kalau kamu yang udah move on, udah terlihat bersama seseorang, ada kecemburuan nih yang dia rasakan. Perubahan-perubahan kamu atau cara kamu mulai pelan-pelan mundur dari energi dia sebenarnya membuat dia cemburu. Dan ini akan membuat dia kepengen bertemu lagi. Ya, ini ada construction to create something. Jadi kayak mulai pingin mengkonstruksi ulang, restruktur ulang lagi. Kemarin yang apa nih yang sudah ambiar, ketemu yuk bicara, perbaikin lagi, restruktur lagi, construction ulang lagi. Itu perasaannya aku lihat bagus sih ke kamu ya, walaupun entah dia tunjukin atau dia tidak tunjukin, tapi kita menarik perasaan terdalam dia, kita menarik sesuatu yang mungkin saja dia sendiri masih denial ya, seperti itu.
Karena aku melihat juga pergerakannya di sini banyak yang bakal tiba-tiba nanti melakukan suatu lonjakan-lonjakan atau gebrakan-gebrakan. Makanya kalian harus ngetes dulu. Coba deh tinggalin dia supaya kalian tahu reaksi dia seperti apa. Ya, bottom of the deck energi dia saat ini ada Seven of One. Wah, ada 2 Seven of One. Ya, lagi perang sama diri sendiri nih dia. Ya. Kemudian di sini juga aku lihat lagi banyak yang mungkin lagi diasingkan ya, atau lagi tidak terlalu banyak pergaulan atau berteman ya. Ada yang dibully sama temannya di sini ya. Ada yang mungkin lagi dibodoh-bodohin kayak itulah kamu udah bagus-bagus jalin hubungan, pergi lagi, ninggalin lagi, bodoh lu. Seperti itu. Ada juga yang mungkin ketika sama kamu rapi, ganteng, cantik, begitu nggak sama kamu udah acak-acakan, diledekin sama temannya, ugly lu. Ya, jadi kayak banyak judgmental yang dia dapatkan dalam kehidupan dia ketika nggak bersama kamu nih. Ya, dia lagi mencoba menenangkan diri atau mencoba mundur dari hingar-bingar dunia dia atau pergaulan-pergaulannya atau apapun lah yang membuat dia benar-benar tidak nyaman. Seperti itu ya. Oke, kita cek zodiak ya. Api lilinnya kecil sekali. Kita lagi mempermainkan perasaan dia nih, redup redam sepertinya. Tapi tetap konsisten sih nyalanya. Oke, di sini ada Virgo, Sagittarius, Aries, Gemini, Virgo, Scorpio, sorry. Itu yang jatuh, gimana dong? Ada Aquarius, ada Libra. Kita lihat inisial namanya ya. Ada V, C, X, Y, U, P, E, N, Q, M, A, S. Bottom of the deck-nya B. Delapan belas, 1, 13, 19, 7, 27, 23, 28, 6, 4. Itu dia kaitannya sama angka 26. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Masuk anjing aku. Oke, kita masuk ke halaman seni merawat sanubari. Wah, udah habis nih. Terakhir, besok kita ganti buku baru. Seni merawat sanubari. Hidup selalu punya cerita untuk dibagikan ataupun disimpan begitu saja. Baik dan buruk selalu berdampingan. Hanya saja kita wajib bijak dalam merasakan, jangan terlalu larut dalam tawa, hingga tidak memperdulikan akan mendapati luka. Jangan pula terlalu berkutat dengan air mata sampai lupa ada harapan bahagia. Kita memang tidak pernah puas menginginkan sesuatu dan karena ketidakpuasan itu, kita tidak bisa menikmati hasil yang sudah sesuai takdir. Maka mari bersama-sama merawat sanubari agar tidak mudah terlukai. Mari bangkit dari masalah yang melilit. Mari tumbuh tanpa banyak mengeluh. Tuhan punya rencana untuk jalan hidup kita masing-masing. Berdoalah hanya untuknya. Bekerjalah dengan kekuatannya serta nikmatilah setiap pemberiannya. Selesai readingan untuk buku Seni Merawat Sanubari. Kita besok masuk ke buku baru ya aku. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.